Bunda itu kalau siang hari ya nggak selalu rutin makan nasi ya. Kadang kalau siang ya nggak makan nasi tapi makan roti, kadang biskuit. Pokoknya kalau sudah nggak lapar ya nggak jadi makan nasi. Jadi makan nasinya tuh kadang satu hari ya 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, nggak mesti ya. Terus jamnya juga begitu ya. Jamnya tuh ya macam-macam. Kadang jam 6 pagi, kadang jam 7, kadang jam 9 baru makan. Biasanya kalau habis makan roti atau biskuit, minum susu, terus merasa nggak lapar ya sudah nggak jadi makan nasi ya, seperti itu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu kalau malam hari jarang makan nasi ya. Lebih suka makan lontong, kadang ya gado-gado, kadang tahu dek. Ini tahu dek yang lewat di depan rumah itu ya. Ini ada telur dadarnya. Sekian ini 10.000. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu kalau pagi kurang suka minum air putih ya. Air putih yang direbus atau air mineral itu kurang suka. Jadi lebih suka yang ada rasanya seperti ini susu jahe ini ya, 2 bungkus. Jadi agak encer-encer biar manisnya nggak terlalu. Kalau terlalu manis juga kurang suka ya. Atau minum susu Andin atau susu Denko coklat. Ya pokoknya kalau pagi itu ya memang dari dulu sampai sekarang kurang suka minum air putih. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai penyakit asma. Kena asma mulai bayi, balita sampai SD. Ketika SMP itu sudah hilang. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki? Asma ini bisa aja muncul sejak bayi, balita, SD mulai asma itu ada ya. Berarti dari salah satu orang tuanya itu memang emosionalnya itu tinggi dan disimpan. Jadi asma itu seperti sesak ya, di dada ini seperti sesak ya. Biasanya kalau napas itu ya agak bunyi ya, ya gitu. Ya itu karena marah yang disimpan. Kalau emosinya itu memang keluar ya nanti asmanya hilang, tapi penyakit yang lain akan muncul. Jadi kalau marah diem, jadi setiap marah diem itu kan nanti lama-lama ya bisa asma. Jadi kalau pasangan kita ini melakukan sesuatu yang nggak cocok, harusnya ya disampaikan ya. Kalau saya dengan Pak suami, saya sampaikan, Pak, saya ini nggak suka ya Pak, kalau sampean itu melakukan begini. Itu saya sampaikan. Jadi kalau nggak cocok ya diem, simpan aja marahnya itu disimpan. Besok suaminya atau istrinya melakukan seperti itu lagi, diem, marah. Jadi marahnya tuh disimpan. Nah, pasangan kita ini kan nggak tahu. Dikiranya diem itu ya dianggapnya ya sabar aja, nggak ada apa-apa. Tahu-taunya ya kena asma. Jadi nanti bisa kita yang rugi, harusnya ya kita harus menyampaikan. Makanya dalam Islam itu ada wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Jadi yang menyebabkan nggak cocok, yang menyebabkan marah itu apa? Harus dijelaskan. Saya tuh nggak suka sampean itu begini. Nah, kalau dijelaskan seperti itu, insya Allah suami kita atau istri kita jadi ngerti ya. Insya Allah tidak akan mengulangi seperti itu. Nah, karena diam ya dianggapnya diam itu sabar, padahal itu diamnya itu dia marah. Ya yang kena asma ya pasangannya, jadi yang berbuat marah itu suami, istrinya kena. Yang berbuat itu istri ya suaminya kena. Kan seperti itu. Tapi kalau diungkapkan ya pasangan kita ini kan jadi tahu
anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Harus seperti itu harusnya ya. Jadi kalau disimpan nggak cocok, marah aja, tapi marahnya disimpan lama-lama asma. Dan asma yang model begini ini kalau terus-menerus melakukan sifat seperti itu, biasanya ya sampai bertahun-tahun ya, bahkan sampai meninggal ya nggak sembuh-sembuh. Jadi asma itu kalau kata dokter usia remaja itu hilang ya, itu memang benar ya. Yang saya amati selama ini yang remaja terus nggak asma, padahal dulu bayi, balita sampai SD itu kena asma, itu memang seperti itu. Jadi meskipun orang tuanya itu sering menyimpan marahnya itu disimpan, tapi ketika remaja nggak meniru ya, nggak meniru sifat orang tuanya ya tidak akan kena asma. Tapi kalau seperti itu sifatnya, ya lanjut, ya mulai bayi, balita sampai remaja, ya nggak sembuh-sembuh ya, karena memang sifatnya itu nurun ya, meniru sifat orang tuanya. Jadi kalau di dokter ya biasanya dikasih obat sedot atau apa ya, saya kurang tahu. Pokoknya obat yang bikin lega ya. Ya dilegain ya paru-parunya itu ya supaya lega aja nafasnya itu. Ya itu memang nggak bisa sembuh ya. Kalau secara akhlak itu memang harus betul-betul berhenti, tidak menyimpan marah. Nah, itulah gunanya akhlak Rasul itu ya memang harus kita contoh ya. Jadi hadis Nabi la taghdab wal jannah itu memang benar. Harus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan maafkan. Maafkan itu akan berarti kita ini dilarang marah ya. Jadi jangan marah. Kita ini disuruh memaafkan. Jadi nggak usah marah kalau ada orang janggalin itu nggak usah marah. Jadi hal-hal yang Islami inilah yang sebenarnya harus kita kerjakan ya sehari-hari sehingga menjadi amal soleh kita. Jadi kita ini harus berhati-hati bahwa kalau kita itu emosi, marah yang diem, marah yang disimpan, kalau anak kita ini kena asma ya nanti bisa bertanggung jawab di akhirat. Jadi jangan dikira yang kena asma itu anak, ya berarti ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua karena kena asma mulai remaja misalnya. Ya bisa aja dulunya itu masih bayi balita tidak kena asma, terus anak remaja itu baru kena asma, ya sifatnya kan nurun orang tua. Jadi anak yang kena asma, bayi, balita, atau remaja itu orang tua harus bertanggung jawab di akhirat. Jadi caranya ya harus mohon ampun di titik kesalahannya ya. Ya Allah, ampuni aku jika selama ini aku sering marah yang disimpan dan itu menurun ke anakku. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah dan ampuni dosa anakku yang sering menyimpan marah. Ya Allah, putuskanlah sifatku yang kurang baik itu jangan engkau turunkan ke anakku. Jadi setelah mohon ampun di titik kesalahannya juga dimohonkan ampun anaknya, juga minta sama Allah Ta'ala agar sifat yang kurang baik itu dilepas, tidak diturunkan. Jadi kalau sudah dilepas ya insya Allah anaknya ya nggak niru ya sifat orang tuanya yang kurang baik itu. Jadi kita ini harus muhasabah. Sebagai orang tua harus muhasabah, evaluasi, itu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Jadi kalau asma pada saat remaja ya memang menyimpan marah dengan orang tuanya ya. Jadi kalau dulu bayi, balita nggak kena asma terus tahu-tahu baru remaja kena, nah itu berarti menyimpan marah dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak melakukan seperti itu, ya bisa aja anaknya tuh tiba-tiba marah dengan orang tuanya.